putus nyambung, sekarang putus, besoknya menyesal. Aduh duduh, eratkan pegangan karena kita dibawa naik roller coaster nih sama Dirli Joshua dan Ari Lasso yang awalnya dikabarkan putus, gak lama malah balikan lagi. Dan sekarang udah diumumin langsung sama Ari Lasso melalui postingan di sosial medianya kalau mereka akhirnya officially end. Siapa sangka sih, kisah yang awalnya penonton kira akan menjadi cinta terakhir Ari Lasso, malah berujung jadi hampa. Padahal Mas Ari udah pegang rahasia perempuan loh. Kalau semarah-marahnya wanita, asal disentuh tepat di hatinya, pasti ia akan menjadi milikmu selamanya. Jadi penasaran nih, kira-kira apa ya tanggapan Aditya alias seorang wanita yang muncul di tengah panasnya hubungan Ari Lasso dan Dirli? Siapin popcorn karena semuanya akan langsung di-spill the tea. Paling sebel kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, berasa ditipu, berasa dibohongin sama selebriti. 1 minggu dia bilang dia putus, belum nyampe selesai emosiku, ikut emosi, ikut emansipatif perasaannya. Ternyata balik lagi. Kita intens banget ya, ngaduknya intens banget. Ini seperti kehidupan ya, ada dramanya, ada percintaannya, terus kita Bener. aduk jadi satu dalam gelas ini. Bener. Aingsa. Ada tamu-tamu kita angkat gelas dulu. Aditya, Talita, kita angkat gelas, selamat datang di Spill the Tea. Selamat datang di Spill the Tea. Coba, pengen tahu buat tamu-tamu istimewa ini, suka merasa begitu nggak sih menyaksikan kisah kehidupan selebriti 1 minggu, emosinya belum selesai, tiba-tiba minggu berikutnya update kehidupannya udah balik lagi. Kayak kita merasa sia-sia, kita pernah merasakan apa yang dia rasakan. Ya? Betul. Kita Pernah udah nggak jadi begitu? pontang-panting dengan emosi kita. Yes. Naik turun gitu Betul. ya. Hari ini kita Yes. ikut jumawa, ikut jumpa. Gila banget ya. Gitu Iya, ya. itu kan sebel banget kan. Tiba-tiba minggu depannya, udah lope-lope lagi. Bener. Terus kadang-kadang kalau misalnya mereka udah baikan, kita yang nyisa emosinya masih ada di sini. Banget. Tapi kadang-kadang juga mikir, ini beneran nggak sih? Gimmick nggak sih? Kan gitu. Itu yang membuat aku bertanya-tanya. Kalau pasangan yang ini tuh kayaknya hari-harinya gimmick atau kejujuran aja sih? Coba kita spill dulu sama pemirsa setia Spill the Tea. Berita apa sebetulnya yang kita maksudkan ya? Ya, Gini deh, biar adil ya. Satu-satu pertanyaannya harus dijawab. Percaya apa enggak dengan ngelihat video tadi? Kalau hubungan mereka sebenarnya emang dari kemarin baik-baik aja? Atau Kalau aku sih melihatnya, ya karena ini kan udah menjadi apa ya, segala sesuatu yang diposting di sosial media kan pasti konsumsi publik ya. Yang pasti yang mereka harapkan adalah mereka mendapatkan ekspresi atau jawaban dari para netizen kayak so sweet banget gitu ya kan. Dengan disurprisein, Iya. buka pintu tapi udah ready tuh kayaknya ya. Iya. Nggak percaya berarti? Sweetnya percaya. Iya. Aku percaya aja lah. Percaya? Kamu percaya apa enggak? Kenapa soal yang tadi itu? Mereka putus, terus balik lagi, atau jangan-jangan putusnya itu sebetulnya rekaan? Cari perhatian aja? Aku sih antara percaya nggak percaya ya. Karena kalau memang mereka putus, ngapain akunya di WA? Kamu di WA sama siapa nih? Sama yang cewek apa sama yang cowok? Sama yang cowok dong. Oh jadi yang cowok itu nge-WA Iya. kamu pada saat mereka putus? Bilang apa, Bo? Nggak mungkin kayak teman-teman gue nge-WA gue nagih arisan kan? Enggak dong, dia cuma say hi aja. Oh say Say hi. hi aja. Aduh, maaf ya, kamu tuh kayaknya membangkitkan rasa penasaran aku. Daripada dia tadi emang nunggu. Nunggu dapat izin begitu loh. Sekarang dapat izin, yuk kita masuk. Kamu tuh sebetulnya kenal Ari Lasso dari mana sih, Bo? Kenal Kak, sesama Surabaya kan kita? Oh, Surabaya. Iya, Surabaya kita. Jadi memang teman dari Surabaya. Teman dari Surabaya, udah lama. Oke. Kenalnya udah lama. Dan hubungannya memang sebatas teman aja. Sebatas teman. Berarti sebetulnya memang kalian sudah terbiasa saling WhatsApp-WhatsAppan gitu? Udah lama nggak kontak. Udah gitu tiba-tiba aku di WA. Terus say hi. Hai, ini Aditya. Ini siapa? Aku tanya. Ini AL gitu. Dia bilang. Oh iya, dia bilang aku barusan backup HP aku, dia bilang gitu kan. Ya udah,
dari situlah kita intens setelah kita ngobrol. Oke, nanya ya, anggaplah ini pertanyaan bodoh dari orang yang sama sekali nggak tahu apa-apa. Kan kita sebagai manusia kita tahu ya biasanya ya, intensi komunikasi ini ke arah mana. Buat kamu sebagai perempuan, intensi percakapannya itu genit-genitan atau percakapan antar dua orang teman aja? Temen mengarah ke genit. Teman mengarah ke genit. Oh. Nah, Berarti coba ada semuanya. flirtingnya Coba. sedikit ya. Coba kalian pikir. Oke, Iya, oke. iya, Karena iya. bener nggak Talita, Iya, perempuan iya, itu betul. kan sensitif sekali ya. Iya. Tahu pasti. Tahu kan? mana yang memang cuma sekedar temenan aja, Nah. tahu yang sebenarnya ini ada apa nih? Iya, ngomongin gue, iya gitu. kan ibarat kata tadinya giginya gigi 1 tiba-tiba nanjak ke gigi Iya. 4 gitu ya. Lu berasa Iya, kan? berasa. Udah mulai nih. Dan netizen pun pasti berasa lah. Makanya komentar yang hadir yang akan kita bacakan buat pemirsa setia Spill the Tea menanggapi video tadi adalah seperti contoh komentar dari ini. Kemarin sampai nyerang cewek lain di sosmed gara-gara tuh cewek ngeladenin WA si A ini. Komentar dari si Mbak ini ya. Terus bilang nggak akan balik lagi. Sekarang balikan dong. Lucu emang pasangan Manula. Pasangan muda. Pasangan apa sih? Manula. Oh, bener. Pasangan Manula ini. Yang baca juga sebenarnya sama Manulanya. Gue maksudnya. Terus ada juga yang komen yang kedua nih, yang nyerang duluan di sosmed kan cewek yang flirt sama Mas Ari duluan di WA. Nah sama-sama mereka tuh saling membalas, aku wanita dewasa, aku tahu gaya tulisan yang mau sama mau kayak gimana. Yang laki-laki padahal abis sujud-sujud minta balikan. Tapi di saat itu juga sambil WA-an sama si perempuan, tapi yang dibahas di publik ini tentang aku kebanyakan. Itu adalah komentarnya Dirli terhadap salah satu followernya dia yang berkomentar mengenai hubungan mereka itu. Oke. Itu kan kata-kata yang digunakan dalam komentar tadi adalah menyerang. Sebenarnya sekarang kita punya kesempatan untuk bertanya langsung sama yang terlibat di dalam kasus itu. Apakah kamu merasa kamu diserang dan nada kamu menyerang? Awalnya aku yang diserang. Kamu merasa diserang? Iya. Oke. Karena kan waktu kita lagi asik chatting, tiba-tiba masuklah voice note Oke. dari si mbaknya. Gitu. Dari Dengan- Dirli gitu ya? Dari Iya. mbaknya dah. Oke, gitu. iya. Mbaknya ngomong Betul. apa? Mbaknya bilang pokoknya, kamu ngapain kegatelan? Kamu ngapain chatting-chatting AL gitu kan? Terus dia bilang juga, saya akan cari kamu Aditya kata gitu. Saya akan Oke. cari kamu Adit. Oh. Ya, saya juga bisa laporin kamu loh. kata Oke. gitu. Dan ini sebetulnya yang sekarang sedang coba kamu bereskan. Iya. Peristiwa pelaporan tersebut. Betul. Apa yang kamu diberesinnya gimana sih, Bo? Kalau terjadi kayak gitu, apa yang kamu lakukan sekarang? Ya, aku merasa terancam aja sih. Oke. Merasa terancam dengan apa yang kalimat itu, dengan nada itu. Aku merasa gimana ya, kaget aja, shock gitu kan. Sementara kan awalnya kita enak-enakan nih chatting. Ada suara nada cewek masuk, nada tinggi, membentak pula. Solusi seperti apa yang kamu harapkan dari peristiwa ini? Ya, Apa yang kamu inginkan? solusinya ya pengennya semua baik-baik saja, selesai dengan baik-baik saja, tapi ada itikat baik lah. Oke. Setidaknya ada itikat baik. Berarti sebetulnya kalau untuk mau menghindar masalah hukum, andaikan saja Dirli minta ketemu kamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, would you do it? Semua udah aku serahkan ke kuasa hukum sih Kak. Oke, berarti nggak ada jalan damai, kamu sekarang memilih untuk menyelesaikannya melalui hukum? Iya, enggak, kalau mau menyelesaikan ketemunya nanti sama kuasa hukum dulu. Jadi Oh. komunikasinya sama kuasa Oke. hukum aku dulu. Oke, kita spill dulu boleh video postingan dari Aditya. Kamu akan merindukanku dari cara aku merawatmu. Ditujukan kepada siapakah itu? Mantap, itu captionnya oke loh. Anda punya masa lalu sebagai seorang perawat, wahai Aditya. Jadi langsung ke siapa itu tujuannya? Ambigu ya. Siapa aja yang merasa tersindir kali ya? Oke. Universal gitu Iya, ya. universal Oke. bisa. Mungkin love language kamu adalah act of service, makanya merawat Iya, benar. juara. Act of service sama gebetan. Kalau sama orang lain kayaknya love language-nya huru hara ya. Pertanyaan, dengan apa yang terjadi sekarang ini, hubungan kamu dengan AL? Apakah komunikasinya masih intens? Maksud aku, maaf ya, kita kan sebagai orang luar ngeliatnya gitu ya. Dua orang wanita bertaruh gara-gara satu pria. Iya, gara-gara satu pria gitu. Yang perempuan sekarang sibuk bertaruh, hubungannya kayak apa nih dengan sang laki-laki gitu? Ya.
Ya setelah kejadian itu sih udah nggak ada kontekan lagi sih. Oh, udah nggak ada sama sekali. Sorry. Ada pernah, ini berita baru yang kemarin aku belum share di media sebelumnya. Ini baru pertama nih, spill. Hampir sedikit aku lupa nih. Kalau nggak salah tuh jam 2 lebih 11 menit, ada telepon masuk ke handphone aku. Wah, siapa yang mau? Jam 2 sore atau pagi? Pagi Jam 2 dong. pagi. Jam 2 pagi. Kalau teman-teman aku WhatsAppan jam 2 itu udah niatnya nggak baik. Pasti pengen mampir. Temen aja atau yang Iya. plus Plus. ada maunya nih. Iya. Terus apa isinya? Langsung kan kompak ya pengen taunya. Nah di situ aku nggak keangkat teleponnya. Oh, kenapa? Gak ada pulsa? Udah Oh, udah bobo akunya. Oh jadi ada miss call jam 2 pagi. Ada miss call jam gitu. 2 pagi. Oke, jadi nggak keangkat. Terus besoknya aku chat, aku Uh-uh. tanya ada apa. Oh, terus dia bilang Bilangnya sih kepencet. kepencet. Kepencet jam 2 pagi mungkin. Ambil hikmahnya aja, mungkin dia lagi tidur, nggak Iya, sengaja telepon. berasak brusuk, ini ada telepon nih, kepencet tidur lagi nih. Bisa ya gitu ya? Iya. Kayak gimana itu? Nah, terus Kalau dengan alasan kayak gitu akhirnya kamu jawab apa? oh oke, aku bilang gitu. Oh kamu diemin aja. Udah. Oke. Terus nggak lama chat aku yang itu kepencet itu di telepon aku di capture, terus dikirim lagi ke aku. Maksudnya? Aku juga bingung, dikirim lagi ke aku. Terus ada captionnya si WA katanya gitu. Kok, maaf ya Aditya, kita kan baru kenal ya, tapi kan kita cuma tahu aku cuma tahu kamu dari sosial media. Berarti kamu sama dia tuh emang punya persamaan ya? Sama-sama suka screen capture sama posting kan dia juga kan di sosial medianya apa-apa di screen capture posting, apa-apa screen capture posting. Kayak tante-tante gue di Manado, hobi banget screen capture. Jadi biar aman, aku punya bukti gitu. Mungkin gitu kali. Jadi sebenarnya dia yang capture, dia kirim ke kamu. Iya, terus aku tanya ada apa kok dikirim ke aku, maksudnya apa? Katanya salah kirim. Jadi Bingung lah. Aditya aku pengen Itu tahu. lebih bingung lagi. Mau dikirim ke siapa kah? Kan Iya. gitu. Oke, Aditya, berarti dia mau kirim ke sebelah sananya kali ya? Duh, ya lah, Aduh. curiga ya. Aditya, kalau dia, sebenarnya aku pengen tahu aja, ini kan kamu heboh, ribut, berantem dengan perempuan lain yang tidak terlalu kamu kenal. Kan asik kan berantem sama orang yang kita kenal kan, jadi berantemnya bisa serius Bisa gitu. langsung kayak, Iya, ini kan nggak serius sekali berantem sama orang yang nggak kita kenal. Cuma sampai masalah hukum doang. Yang aku pengen tahu adalah, kamu sebenarnya naksir apa enggak sih? Pengen punya hubungan nggak sih sama sang laki-laki? Maksud aku, kalau emang enggak, ngapain dibela-belain sih sampai ribut? Biarin aja. Enggak sih. Enggak. Emang siapa dia? Oh, lucu ya perempuan-perempuan zaman sekarang ya. Nggak pengen-pengen banget, nggak naksir-naksir banget, tapi rela loh serepot ini. Ada satu video, ya ini videonya Thalita Latief yang membalas postingan mantan suami. Abis ini kita akan tanya sekarang giliran Thalita Latief. kebagian gue. Yes. Kasih sini sama gue. Yes, mari kita Gak lanjut. masalah. Tapi kan dari sana tulis gini-gini terus Mbak balas begini-begini gitu kan. Nggak ada unsur untuk balas pembalas. Kalau dari aku tidak ada. Karena kan orang bebas saja mau tulis apa aja. Pokoknya kalau aku itu take it easy aja, nggak ada maksud gimana-gimana. Itu kalau Instagram itu hanya sesuatu activity yang kita bagikan. Karena kan kita ada yang memfollow kita, ada yang penasaran dengan apa yang kita lakukan gitu. Aku sebatas itu aja. Jadi sebenarnya yang kita bahas kali ini adalah kebiasaan para selebriti ini yang suka saling membalas pesan, menumpahkan emosi. Nah, apakah kamu juga termasuk selebriti yang sama tabiatnya? 50-50 ya, 50-50. Kenapa Karena 50-50? gini, iya karena at some part Ya. gitu, aku modelnya nggak suka yang kayak posting story nyindir si Nyindir ini, di itu aku sosmed. nggak suka. Iya. Untuk masalah pribadi aku ya. Tapi at some part, at some point Iya. gitu, ketika ini udah nggak bener banget nih ngarah ke guanya misalnya gitu, atau orang make up story about me yang kayak nggak begini, dan aku orangnya kenal aku dari kecil, Iya. aku orangnya cukup loud kalau aku nggak melakukan gitu, dan I'm not doing that gitu. Lu mau bilang gue 1000 juta kali, gue akan bales lebih berkali-kali lipat lagi, but I'm not doing that. Tapi ke-catch sama kamunya tuh apa karena kamu emang sengaja melihat langsung Enggak, postingannya kan atau dari teman-teman pada teman-teman ngasih kan ke kamu? paham dong teman-teman kita semuanya, Betul. 911 semua kan. Nah, masalah aku baru bangun, baru mau mulai berangkat kerja, lu udah lihat ini belum, Wak? Apa lagi? Kepo Gitu, langsung. apa lagi? Gitu. Ada nih dari akun ini. Terus pas ngeliat kayak
ya masih aman, udah biarin aja lah, biarin. Tapi kalau udah nggak bener berita tentang kitanya, udah mencong banget gitu ya, aku pasti kayak elah gitu, apa sih, misalnya langsung to the point aja ya, misalnya kayak gue pisah karena apa, KDRT, aku tulisnya gede-gede, KDRT. Itu benar gitu. atau salah? Benar. 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 Kalau berita yang bilang kamu berpisah karena suamimu tidak menafkahi. Benar. Oh benar. Benar. Then I speak loud. Oke. Because that is the fact. Oke, itu 2 poin itu betul. Berarti yang salah dari pemberitaan yang beredar mengenai berakhirnya rumah tangga kamu adalah Nggak ada yang salah. Yang salah adalah terus ketika kenapa lu ributin, ada perempuan? berhubungan. Kan aku setelah itu kan aku punya pasangan kan. Aku punya pasangan. That is someone yang nggak penting juga. And then bikin the situation like aku ini adalah seorang yang merebut seseorang. Oh, kamu disebut sebagai pelakor. Yes. Oh. You know me ya. Well enough since I came. Jangan bawa saya kalau masalah-masalah kayak gini. Saya nggak tahu apa-apa. You know, aku pergi kemanapun sama my mom, manajer dari kecil ya kan. Kayak, lu punya waktu nggak sih gue di luar kerjaan gue dan ngurus anak gue gitu untuk kayak begitu sama orang? I don't have time gitu Oke. Coba let me get things straight ya untuk pemirsa setia Spillity. Jadi rupanya yang membuat kamu emosi itu bukan berita di luar sana yang membahas mengenai kamu sama mantan suamimu. Yes, itu semua betul. Iya, itu semua betul. Dan Yang bikin kamu gusar adalah omongan di luar sana yang bilang kalau kamu tuh pelakor pada di dalam zaman itu hubungan ya. di dalam hubungan kamu yang baru. iya, jadi kayak di saat itu ini kayak gini, lah gue baru aja napas nih baru cerai, kenapa lagi ada orang yang cerai bawa-bawa gue, gitu loh. Iya. Ibaratnya gue tahu hidup lu aja kagak, kenal juga enggak gitu. Kalau tiba-tiba aku kan dideketin sama orang, aku kerja segala macam, tiba-tiba someone yang deketin gue, yang lagi proses segala macam, ya lu urusin masa lalu, kenapa lu bawa-bawa gue, gitu loh. Iya. Tapi then I speak loud also, karena aku ngerasa bahwa aku tidak salah gitu. Berarti sebetulnya Adit dan kamu tuh punya satu persamaan ya. Maksudnya ya kalian dideketin terus ada mispersepsi dari orang tersebut gitu terhadap kalian. Karena dari someone yang make the ada pihak yang membuat itu jadi cerita yang lain gitu. Oke. Dan kalian berdua juga sama-sama mendapatkan tuduhan, aduh pelakor nih gitu ya. At that At that time time. gitu. Cuman cara kalian meresponi hal ini aja yang mungkin sedikit berbeda. Tapi Adit, salah nggak kalau orang juga ada yang kemudian berpikir bahwa kamu sengaja cari panggung? Terserah mereka mau bilang apa, karena menurut aku sudah punya panggung dari lama, Kak. Oke. Gitu sih. Kamu nggak perlu cari panggung, Iya. kamu punya panggung. Gitu. Iya. Oh, ada sound system juga nggak yang disewain gratis? Tapi kan ini kalau misalnya kita ngomongin soal perang sosmed ini kan memang konotasinya pasti akan selalu mengarah ke negatif karena ini menjadi konsumsi publik juga gitu ya. Nah, tapi yang aku pertanyain di sini tuh adalah apakah ini menjadi suatu kekinian ketika akhirnya kita tuh perang sosmed dan akhirnya kita posting di social media, padahal kan sebenarnya kita bisa langsung ngomong sama orangnya langsung menyelesaikan masalah tanpa harus di sosmed. Kenapa kalian tidak melakukan itu? Karena kan kita yang menunggu itikat baik dari dia, tapi tidak ada itikat baik. Kalau misalnya kamu maju duluan nggak mau juga? Enggak. Karena kan bukan pihak aku yang salah kan ya. Sebenarnya sih masnya sih ada minta maaf sama aku, ada. Tapi kan masnya, tapi kan yang berbuat ini mbaknya gitu kan. Jadi aku ngarepnya sih dari mbaknya bukan dari masnya, gitu aja sih. Oh, kamu ngarepnya dari mbaknya, bukan dari masnya. Iya. Itikat baiknya dari yang melakukan itu. Oke, kita break dulu ya dari pertanyaan-pertanyaan memojokkan kita. Aku nggak enak sama kamu kayaknya udah mulai sesek ya. Takutnya kita terlalu menyerang gitu. Gimana kalau kita juga nggak kalah, kita juga menikmati kebersamaan kita dengan makan-makan. Ini tuh siomaynya boleh dimakan loh, yuk.